Bagus kan? Bagus kan? Aku baru beli nih. Tapi tahu nggak? Belanja aja kerjaanmu. Pagi, siang, sore belanja. Tapi menghabiskan uang. Belilah barang-barang yang bagus, banyak gunanya. Nggak nama-namain sampah di rumah kalau beli barang. Ini justru ini mengurangi sampah. Makanya aku beli. Karena ini dari daur ulang sampah-sampah plastik, Pak. Masa, Bu? Iya, nggak percaya? Oh, ini dari daur ulang? Iya, bagus kan kayak baru ya? Ibu aku ngarang. Ini, buktinya apa? Makanya aku ini beli, karena aku pikir ini nggak kalah sama yang baru, lihat tuh. Saya tidak percaya sebelum saya melihat tayangannya. Ya udah, kita lihat aja tayangannya. Ini dia. Di dalam mengurangi banyaknya sampah yang bertebaran, Yayasan XS Project bergerak di bidang daur ulang. XS Project yang bertempat di daerah Cilandak, Jakarta Selatan didirikan pada tahun 2004 yang berlatar belakangkan atas keprihatinan penumpukan sampah di DKI Jakarta. Salah satu sampah yang digunakan di yayasan ini merupakan plastik kemasan, billboard, dan jok mobil. Bahan-bahan dasar ini dapat dijadikan berbagai produk seperti tas laptop, sarung handphone, dan lainnya. XS Project itu dimulai dari seorang seniman, orang perempuan Amerika, namanya Anne Weiser. Dia tahun 2002 dia datang ke Indonesia. Kemudian karena dia seorang seniman yang selalu menggunakan materi sampah, jadi dia melihat di Indonesia ini, di Jakarta banyak sampah. Produk-produk dari XS Project ini kebanyakan diminati oleh mancanegara. Namun saat ini pembeli domestik mulai mengalami peningkatan. Penghasilan dari penjualan produk yang didapatkan XS Project ini sendiri disisihkan sebesar 15% untuk membiayai sekolah 12 tahun anak pemulung yang saat ini sudah mencapai 41 anak. Sebagian dari keuntungannya dimasukkan ke beasiswa supaya anak-anak pemulung bisa mendapatkan kesempatan sekolah sehingga dia mendapatkan masa depan yang lebih baik. Produk-produk yang dijual Yayasan Project ini memiliki kisaran harga dari Rp35.000 hingga Rp700.000-an. Dari yayasan ini kita dapat melihat bahan yang selama ini kita lihat di jalanan ternyata dapat menjadi sebuah produk dengan kualitas yang baik. Nina Sitompul, Agung Triharyanto, Jakarta. Wah, bagus sekali udah ya. Percaya kan? Percaya, bagus. Nah, itu makanya kita Bagus undang sekali. aja langsung orang yang buat, jadi lebih percaya, bisa nanya-nanya langsung, malah tahu mau beli juga. Oke, Dek, mari kita panggilkan Mbak Retno Hapsari. Halo, Mbak Retno. Terima kasih loh. Selamat pagi, apa kabar? Silakan duduk. Ini Mbak, teman saya nggak percaya nih. Tapi saya percaya habis lihat tayangannya, soal dia tuh suka ngarang-ngarang. Jadi saya kadang-kadang tuh nggak percaya kalau dia ngomong. Tapi ini bagus sekali tadi dia saya sudah lihat. berapa kali tidak percaya, akhirnya percaya. Oh iya, harus percaya kalau gitu. Tapi Mbak, ini harganya berapa? Dia mau katanya nanti. Begitu, untuk kamu dapat diskon aja dari 150.000. Boleh. Bagus, yang anak-anak band juga pada mau dapat diskon, Mbak. Saya tepuk tangan, Pasti mereka mau dikasih tepuk tangan nanti, juga. pasti dikasih diskon. Tapi Mbak, ini terbuat dari apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau yang ini dari jok mobil. Oh, ini dari jok mobil. Iya. Mobil siapa Mbak? Mobil siapa? Tapi ini bagus loh. Ini udah sampai di Eropa segala ya, Mbak ya? Sudah. Lebih banyak demand di luar negeri daripada di Indonesia. Iya, sayangnya begitu ya. Makanya justru ini bagus sekali ditayangkan supaya kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat di Indonesia untuk bisa mencintai produk dari sampah yang diciptakan sendiri. Betul. Iya, ini desainnya rapi sekali Mbak ya, dan sophisticated loh, dari sampah bisa jadi seperti ini. Itu dia idenya. Iya kan? Idenya supaya orang tahu bahwa sampah itu masih bisa dimanfaatkan kembali menjadi produk yang fungsional. Dan ini kan untuk laptop gitu ya, di situ juga ada untuk tablet, saya lihat Ini ada macam-macam untuk loh. tab ada, jadi iPad nih, kalau punya Galaxy Tab tinggal dimasukin ke sini, bagus sekali. Bagus sih. Memang tujuannya adalah kita membuat sampah itu dibuat lagi menjadi sesuatu yang fungsional, sehingga memperpanjang usia sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kok bisa menembus pasar Eropa itu gimana ceritanya, Mbak? Karena memang sayangnya peminat
yang suka daur ulang itu adalah orang ekspat, kemudian mereka biasanya bawa untuk oleh-oleh, dan kalau mereka senang lalu mereka beli lagi. Dan biasanya mereka kesadarannya lebih tinggi ya, Mbak? Kesadarannya lebih tinggi. Nah, tapi sekarang sebetulnya sudah semakin ke sini sejak tahun 2004, masyarakat di Indonesia sudah mulai sedikit demi sedikit. Kalau di luar negeri kan sudah jelas sangat tren gitu ya. Jadi menggunakan daur ulang, kepedulian pada lingkungan itu sesuatu yang trendy gitu kan. Awalnya dirinya pendirian yayasan ini XS Project ya? XS itu sebetulnya dari kata excess, sisa-sisa. Awalnya sebetulnya idenya dari seorang seniman perempuan Amerika, namanya Anne Weiser. Dia ngelihat banyak sampah-sampah seperti ini yang tidak mau dikumpulkan oleh pemulung. Kemudian dia minta untuk beli, kita beli, kemudian kita cuci, kemudian menjadi suatu produk dan dijual. 5% dari keuntungan itu untuk beasiswa anak-anak pemulung, supaya anak pemulung tidak menjadi pemulung seperti orang tuanya. Tapi kemudian di luar sana ada produk-produk sampah lainnya yang masih bisa dimanfaatkan, seperti billboard yang seperti di luar itu. Kemudian kita mengajak perusahaan untuk memanfaatkan, mendaur ulang lagi sampah mereka. Kebetulan seperti perusahaan mobil yang mereka mendonasikan sampah mereka yang masih bagus, lalu kita, oleh karena itu desain penting sekali. Desainnya kreativitasnya supaya bisa tertarik dan bisa dibeli.